الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu? Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu? Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari? Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak udah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari, nggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, ragima anfu rajulin adraka abawaihi walam yudkhilahul jannah. Celaka seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam surga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti, mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan, kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jangan antum nggak pernah ketemu orang tua sampai bertahun-tahun nggak ketemu orang tua, orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan, dan orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridal rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum, celaka itu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, 2 orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. 5 fadilah berbakti kepada orang tua. Pertama, berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal yang paling utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah salat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Kedua, ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ketiga, berbakti kepada orang tua menghilangkan berbagai kesulitan.
Hal ini berdasarkan hadis tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua yang tertutup batu. Lantas salah seorang di antara mereka bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membebaskannya dari kesulitan yang ia hadapi. Keempat, berbakti kepada orang tua meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Dalam silaturahmi, yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada kedua orang tua sebelum kepada yang lain. Oleh karena itu, jangan sampai kita melewatkan kesempatan bersilaturahmi kepada kedua orang tua kita. Kelima, di antara pintu surga adalah pintu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab, aw ihfadhhu." Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadits riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Kau wahai ibu, kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha walidain, wa sukhullah min sukhil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku. Nah, agar tidak ketinggalan informasi lainnya, maka jangan lupa untuk dukung channel YouTube Ponpes Imam Syafi'i Bima dengan cara subscribe, klik tanda lonceng, agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami, dan jangan lupa like, comment and share.